Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan persiapan ibadah ini di dalam campur tangan Tuhan. Lingkupi kami Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami, ampuni kami Tuhan. Dan kami berkenan dalam kehendak Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
kami hari ini. Mari suci dan kuduskan kami pelayan-pelayan Tuhan. Berikan kami unity Tuhan. Berikan kami hati seorang hamba yang mau melayani Tuhan, yang mau dipimpin, dituntun, dan bekerja sama dengan baik Tuhan. Bila kami menjadi relasi-relasi dengan Tuhan, rekan-rekan kerja dengan Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan, 2-3 orang sepakat bahkan lebih. Apa saja yang kami minta dalam nama Yesus, Tuhan hadir dan menyediakan yang terbaik. Serahkan semua sidang Tuhan-Mu, serahkan umat-umat-Mu dalam segala kesiapan pekerjaan mereka, dalam segala aktivitas mereka. Tuhan percaya Tuhan, dalam segala sesuatu kami serahkan bangsa negara kami, khususnya Tuhan pesta Tuhan, untuk memilih pemimpin yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Kami percaya dan menyatakan kuasa Tuhan. Allah tidak ada yang mustahil. Beri yang terbaik bukan pandangan kami, tapi pandangan Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan. Kami tahu Tuhan, dalam menjadi pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan. Puji nama Tuhan kami naikkan syukur. Kami serahkan gereja ini, kami serahkan Tuhan kota Semarang, agar bangsa ini tetap bertahan Tuhan dalam pembelaan Tuhan. Puji nama Tuhan kami naikkan syukur Tuhan buat kesempatan ini. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal berkenan ke akhirnya dalam campur tangan Tuhan. Yang percaya dengan Tuhan adalah amin. Masih bisa jatuh.
One, smile. 7, 8, 7. Seven, 3. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Masih kurang kedengarannya. Shalom. Haleluya, kita bersyukur kita boleh kembali berkumpul tempat ini, kita beribadah bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bagi jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Semoga mengucap syukur Tuhan untuk segala perbuatan dalam kehidupan kami. Sungguh ajaib Tuhan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh tak terukur dan tak terbalas kasih-Mu Tuhan. Dan sampai pagi hari ini Tuhan, kami segenap umat-Mu kami siap untuk memuji dan memuliakan-Mu. Kau bawa hati kami, dan bawa kehidupan kami ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih ya Bapa. Makasih ya Tuhan. Haleluya. Di dalam hidupku, rencana indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku.
You
Kami bersyukur kepadamu. Sebab itu Tuhan, pada pagi hari Tuhan, kami memuji, kami mengesahkan nama yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar Roh Kudus memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau. Mari sama-sama dengan saya katakan, Amin. Berikan orang-orang kita bagi Tuhan. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan. Masih kurang keras ya. Siap untuk memuji Tuhan? Oke, kita mau memuji Tuhan. Masa laluku tadi basuh darahmu. Tadi tebus olehmu, mengenalmu, itu dekat segalanya. Di dalammu, itu mataku. Ku berlari depanmu, ku berkuasa lepaskan padaku. Yang tidak pasti, selalu berharap darimu.
Masa laluku akibat sejarahku, semua ragaku tadi tebus olehmu. Mengenalmu hidup dari siapanya, jika dapamu hidup bersamaku. Berlari menjadi apaku, melupakan semua yang di belakangku. Berharap karena kehidupanku, menuju kemenangan yang darimu. Melupakan semua yang di belakangku. Ku mengharap kepada yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Ku berlari menuju di depanku. Melupakan semua yang di belakangku. Ku berharap kepada yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Jangan kita melupakan masa lalu kita dan kita hanya memandang Yesus. Amin. Kita siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah kita menyala-nyala pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Masa berubah, nama Yesus yang menang, nama Yesus yang wala, akan berhenti, berlari sampai akhir, sudah tinggi namanya, juga ada namanya, Yesus membakar setiap terjadi.
Terima kasih Tuhan. Kuserahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman. Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan lebih-lebih Tuhan. Dalam nama Yesus untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Diserahkan waktu-waktu-Mu ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk semua. Haleluya. Haleluya semuanya. Ini anak mudanya kemana semua? Ada 6 ya, pulang kampung, Kampung. Haleluya semuanya. Sehat semuanya? Hari ini saya membuka firman Tuhan. Tuhan minta kita bersyukur di dalam kesulitan. Bukan kita bersyukur di dalam kita masa enak, tetapi kita bersyukur di dalam kesulitan. Amin. Kita buka 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 4. 2 Tesalonika 1
ayat 3 sampai 4. Yang baca tuh silakan. 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu terima. ayat 12 silakan. Ayat 1 ayat 12 demikianlah firman Tuhan. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di sini dikatakan kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah. Kami ini wajib, diwajibkan sama Tuhan untuk mengucapkan syukur kepada Allah. Di dalam kehidupan ini kita pasti mengalami ada suka, ada duka, ada enak, ada gak enak, ada masalah maupun tidak ada masalah. Jarang ya setiap orang ini tidak ada masalah itu. Semua manusia di sini itu tidak pernah yang tidak mengalami masalah. Apakah ada yang tidak mengalami masalah? Seperti Om Adin sampai umur sekian, apakah pernah tidak mengalami masalah? Mungkin kayaknya tidak pernah ya Om ya. Kita ini pasti mengalami masalah. Mungkin seumur Buana itu sudah masalahnya ditumpuk-tumpuk. Seumur Om Adin itu sudah makan asam garam yang luar biasa sampai gludrek, ya, sampai darah tinggi naik. Nah, itu masalah-masalah yang kita hadapi. Anak-anak pun, apakah anak-anak tidak punya masalah? Punya. Anak-anak itu punya masalah. Seorang bayi, apakah tidak punya masalah? Bayi itu punya masalah. Kalau dia lahir tidak nangis, bermasalah pada jantungnya, pada paru-parunya. Karena apa? Kita nggak tahu loh, bayinya baru lahir itu langsung diambil Tuhan atau tidak. Kalau dia bermasalah pada paru-parunya, dia langsung pulang kembali ke Tuhan. Tuhan aku nggak jadi di dunia ini. Tuhan kok ambil pulang lagi. Namanya yang nangis-nangis, ya kan? Karena apa? Tidak bisa membuka paru-parunya. Jadi dia tidak bisa nangis. Makanya bayi kalau lahir langsung dipukulin pantatnya supaya nangis. Biar dia nangis, biar dia teriak, ya kan? Kenapa bayi nangis? Karena dia sudah membawa dosa. Ya, lahir itu bawa dosa. Kita nggak bawa dosa. Dosanya siapa aja? Nggak tahu dosa pokoknya. Ya, Tuhan sudah menggariskan kita kalau lahir di dunia ini nggak ada yang nggak bawa dosa. Nggak ada. Kita semua pernah mengalami berdosa. Pernah. Jangan dibilang kalau anak-anak bilang aku nggak pernah berdosa. Coba kalau bohong sama mama sedikit aja, misalnya kepingin beli permen atau beli mainan, dia pasti berbuat ulah kan, supaya dia diturutin, supaya dia dihalalkan kepinginnya itu apa, dia berbuat apa? Dosa. Karena apa? Merayu mamanya, kadang malah berbohong untuk hal-hal yang demikian. Padahal itu sepele ya. Kita kalau ngomong itu sepele begini, itu bohongnya anak-anak itu nggak masuk buku. Enggak loh. Bohong kecil, bohong besar semua masuk buku ya. Ada buku kehidupan. Amin. Kita ini nggak ada yang nggak berdosa, kita nggak ada yang nggak punya masalah. Amin. Karena adanya masalah itu apa? Karena masalah itu dapat membuat kita menjadi apa? Emosi, menjadi marah, jauh dari Tuhan, tidak bisa bersyukur. Masalah itu hadir, membuat kita emosi, darah tinggi, membuat kita apa? Enggak berharap Tuhan lagi. Tuhan, aku toh tiap hari penuh dengan masalah. Tuhan, aku toh tiap hari Tuhan dihadapkan dengan apa? Keluargaku yang bermasalah, anak-anakku yang bermasalah. Kalau kita dipanggil guru di sekolah, berarti anak kita bermasalah kan? Nah, kita sudah rasanya apa? Waduh, sudah masalah keuangan, masalah dipanggil guru, belum lagi masalah makanan, macam-macam masalahnya. Kita jadi emosi. Mungkin kalau ibu-ibu rumah tangga di rumah mungkin emosinya berapa ya? Kalau bapak-bapak di dalam pekerjaannya seperti Pak Erwin,
Gimana dia harus ngurusin cucunya, ngurusin anaknya, ngurusin Bu Intan, ngurusin dirinya sendiri, emosi. Untung loh Pak Erwin ini masih sabar. Belum emosi ya Pak? Pernah emosi Pak? Oh pernah. Belum banting meja ya Pak ya? Belum ya? Nanti kalau banting meja pasti Mami Din datang. Pasti. Tapi Pak Erwin ini cukup sabar masih ada. Walaupun banyak masalah ya Pak ya, marah itu pasti Pak. Harus. Tapi bagi saya Pak Erwin masih baik. Di mata saya, tidak tahu lagi di matanya Bu Intan ya kan? Komen terus mungkin ya Pak Erwin ya. Waduh bagi Bu Intan mungkin Pak Erwin apa namanya kok gini yo, dijawab kok menengahi. Masalah bagi Bu Intan. Bu kok diem? Masalah bagi Bu Intan. Nah, padahal diam itu bukan jelek. Kadang diam itu baik, menjadi baik. Tapi diam kalau kebablasan tidak baik. Pokoknya semuanya terlalu tidak baik. Amin. Jadi kalau kita tidak bersyukur sama Tuhan, kita semakin hari semakin apa? Jauh sama Tuhan. Padahal Tuhan ngerti kita ada masalah. Tuhan kan gak ngerti kita punya masalah. Tuhan gak akan meninggalkan anak-anaknya. Amin. Tapi kita disuruh apa sama Tuhan? Bersyukurlah setiap hari, setiap saat. Kita buka 1 Tesalonika 5. Sekarang 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Satu Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 dikilampin Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Allah itu menghendaki kita untuk bersyukur, mengucap syukur. Tapi kadang rasanya sulit ya. Kalau dimana kita sudah terdesak, terhimpit, kita jengkel, mangkel, emosi, untuk mengucap syukur itu sulit. Kalau kita terima uang, terima berkat, mengucap syukur gampang. Kalau kita mendapat gaji naik, gajinya kita naik kelas, kita gampang mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Tapi kalau kita lagi emosi, terima kasih apanya Tuhan? Itu yang kita sering pertanyakan. Amin. Kita ini kenapa kok disuruh bersyukur? Bersyukur itu sangat penting. Karena apa? Dalam bersyukur, kita itu mengajak Tuhan dalam menyelesaikan masalah kita. Amin. Kalau kita nggak bersyukur, kita ini nggak mengucapkan syukur, nggak mengucapkan terima kasih. Syukur itu sama dengan terima kasih. Terima kasih. Kita menerima kasih daripada siapa? Tuhan. Amin. Kenapa kita kalau diberi sesuatu, coba misalnya kita saya beri sesuatu, kita kan ya benar ya. Kita sama terima, kalau kita salah. Sudah lupa lagi ingatannya ya. Nah, saya memberi sesuatu atau Rika pada waktu itu pernah memberi begini makanan. Saya bilang, mengucapkan apa? Terima kasih Rika. Kamu walaupun anak, tapi kamu ingat sama begini. Begini itu bersyukur terima kasih. Bukan karena pemberianmu, tapi Tuhan mengasihi begini melalui kamu. Begini bisa makan kue ini yang enak. Loh bener ini, saya itu ngomong seperti itu. Terima kasih. Begini sudah terima kasih Tuhan melalui Rika. Walaupun Rika seorang karyawannya, tapi dia tulus memberi. Saya itu bisa tahu kalau orang memberi saya itu ya, kadang ada yang pura-pura memberi supaya dilihat orang, atau memberi kepingin dipuji. Itu saya tahu. Saya kalau orang memberi saya, kenapa kok ada yang saya tolak, ada yang saya tidak terima, ada yang saya kembalikan. Karena apa? Saya tahu orang ini bagaimana. Dan Tuhan memberi saya hikmah. Kembalikan. Saya pernah loh dikasih uang sama orang. Orang itu tanya nomor rekening saya tidak jawab. Lalu orang itu tahu melalui jemaat saya satunya, jemaat saya itu tahu nomor rekening anak saya yang nomor 2.
Dia transfer uang. Haleluya loh. Ya, transfer uang, haleluya. Saya itu bisa tahu pada saat transfer uang itu, saya langsung bilang anak saya, kamu ditransfer uang. Loh, kok mama tahu, aku aja nggak tahu. Ternyata baru masuk WA-nya. Jadi kamu transfer uang itu uang untuk mamamu. Itu berkat dari orang dari Jakarta. Langsung apa saya bilang? Kembalikan. Loh mah, kembalikan kemana? Aku nggak kenal orangnya. Kembalikan siapa yang transfer kamu. Ditransfer lah ke jemaat saya yang kenal sama anak saya nomor 2. Nah, setelah ditransfer, jemaat saya bingung lagi. Oh ini apa-apa? Ini kok ditransfer ambil anakmu nek? Ya, saya itu. Saya bilang, saya nggak terima bukan. Saya bilang itu. Kembalikan. Kamu tadi terimanya dari mana? Kembalikan lagi. Jadi berurutan kembalinya. Saya bilang, saya nggak mau. Kenapa kamu nggak mau? Nggak tahu. Tuhan nggak kasih saya terima uang itu. Uang itu dari mana saya nggak tahu. Uang halal atau tidak saya nggak tahu. Saya bilang. Pokoknya Tuhan bilang jangan diterima. Sudah, gitu. Ya nggak terima. Benar ini. Kalau Tuhan ngomong diterima, kasih, berikan kasihmu kepada anak yang memberi. Saya bilang terima kasih juga. Jadi saya sudah menerima dan saya mengasihi Rika, saya memberkati Rika, saya mendoakan Rika supaya dia juga menerima kasih Tuhan. Amin. Jadi jangan dikira kata-kata terima kasih itu hanya ajarannya mama papa loh. Kata terima kasih itu bermakna tinggi. Kata-kata terima kasih itu ajarannya Tuhan. Tuhan memberitahu kita bahwa apa yang sudah kita terima, kamu itu tahu, itu kasihku. Apa yang sudah saya terima dari Rika, itu kasihnya Rika terhadap saya dari Tuhan. Dia diberkati Tuhan, dia mengasihi saya. Amin. Paham ya? Jadi kata-kata terima kasih ini bukan sepele loh. Bukan kata-kata seorang mama kalau mengajarkan anaknya terima barang atau terima makanan atau terima apa, ayo bilang terima kasih sama tante, ayo bilang terima kasih sama oma. Bukan sekedar kata-kata terima kasih. Tapi ingat, kata-kata terima kasih itu kita menerima kasih Tuhan. Amin. Supaya diingat, supaya kita kalau menerima sesuatu kita pasti mengatakan terima kasih. Karena apa? Itu sama dengan kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan setiap saat. Melalui kata-kata terima kasih, kita sudah mengucapkan syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Lalu dalam bersyukur kita selain mengajak Tuhan dalam menyelesaikan pergumulan kita, menyelesaikan masalah kita, makanya kita bersyukur. Lalu yang kedua, kenapa kok kita harus bersyukur? Karena apa? Hidup yang memuliakan Tuhan. Yang kedua, hidup memuliakan Tuhan. Karena kita mengucapkan kata-kata terima kasih, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, maka itu sudah memuliakan Tuhan. Tuhan kita tinggikan. Amin. Kelihatannya sepele ya, kelihatannya sepele. Cuma terima kasih, bersyukur, tapi kita itu memuliakan nama Tuhan. Amin. Nama Tuhan ini kita muliakan. Luar biasa. Haleluya. Amin. Supaya paham semua ya. Yang ketiga, bersyukur itu mempunyai nilai yang positif. Amin. Jadi kalau kita bersyukur setiap saat, di mana kita susah, di mana kita punya masalah, di mana kita mendapatkan berkat, kita selalu bersyukur. Itu nilainya positif. Kita mempunyai pikiran itu menjadi positif. Coba kalau kita nggak ngerti bersyukur semua ya, kalau kita nggak ngerti terima kasih, Allah wis biasa. Rika bagi-bagi makanan itu sudah biasa. Kita bisa mengatakan seperti itu. Itu sudah sepele, sudah biasa. Kalau Bapak Gembala membagi berkat, itu biasa. Itu suatu keharusan karena dia Bapak Gembala. Bukan salah.
Kita harus bersyukur dan terima kasih. Karena apa? Bapak Gembala dipakai Tuhan untuk memberkati kita. Berarti kita bersyukur walaupun di mana kita kesusahan, kesusahan makan, kesusahan uang, kesusahan apapun. Amin. Amin. Bingung ya? Bingung ya? Kita hari ini memang bersyukur itu kelihatannya sepele ya. Kok bersyukur? Bersyukur itu berarti terima berkat. Padahal bersyukur di sini banyak, luas. Amin. Bersyukur ini luas. Gimana kita kalau kesulitan? Bisakah kita bersyukur? Bisakah kita menerima terima kasih kepada Tuhan? Tuhan, terima kasih Tuhan atas masalah yang Engkau hadirkan ini agar aku tidak sombong. Tuhan, terima kasih Tuhan atas masalah ini agar aku tidak lupa kepadamu. Amin. Ini sering. Kenapa kok kita harus jauh dari Tuhan? Kenapa kita harus melupakan Tuhan? Jangan melupakan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan dalam masalah apapun juga. Amin. Yang terakhir, bersyukur itu mengingatkan akan kebaikan Tuhan. Amin. Amin, saudara-saudara. Bersyukur itu mengingatkan kebaikannya Tuhan. Karena apa? Kita tahu Tuhan kita itu baik. Tuhan kita tidak akan meninggalkan kita di mana kita kesulitan, di mana kita mengalami hal-hal yang gak enak. Amin. Kita bersyukur selalu, bersukacita selalu. Tapi ojo kebablasan. Ingat ya, jangan kebablasan nanti malah gak enak sama kita. Ya, di dalam Mazmur 100 nanti dibuka sendiri ya. Mazmur 106 dan Mazmur Mazmur 106 dan Mazmur 136 itu banyak dikatakan bahwa kita bersyukur. 106 ayat 1 ya, saya bacakan aja. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan. Ini dikatakan tidak hanya di Mazmur 106, tapi di Mazmur 136 itu dikatakan berkali-kali. Haleluya, ya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Ayat 2, bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bersyukurlah. Ayat 3, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Ini loh, apa yang Tuhan kerjakan. Bersyukurlah. Jadi mau Tuhan itu memberi kita ujian, Tuhan memberi kita berkat, Tuhan memberi kita apa-apa, semuanya kita dicukupkan. Dikala kita sedih, dikala kita susah, bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berarti apa? Kasih Tuhan itu selama-lamanya. Tuhan gak pernah ingkar janji. Tuhan gak pernah lupa kepada anaknya. Semua anak-anak Tuhan yang selalu dikasihi Tuhan. Tuhan selalu menopang kita dikala kita sedih, dikala kita susah, dikala kita apapun juga. Tuhan selalu menopang kita. Itu harus bersyukur dan berterima kasih. Kita sudah menerima kasih Tuhan yang luar biasa, kasih setia Tuhan. Selama-lamanya kasih setia Tuhan. Amin. Kita itu semua pasti mengalami susah, itu pasti ada. Gak ada yang gak pernah susah. Anak-anak saya pun yang di Taiwan pun kalau dibilangkan enak, enak. Dibilangkan susah, susah. Ini baru-baru ini anak saya yang keempat, ya, itu secara tiba-tiba diajak sama dosennya, rektor dari utusan dari pemerintah, bahwa pemerintah Taiwan itu ke negara-negara akan mengunjungi karena mencari anak-anak yang berpotensi
untuk kuliah, untuk sekolah, untuk bekerja, untuk macam-macam. Karena mereka semua memang kekurangan manusia. Jadi penduduk Taiwan itu sepi, kurang, ya. Cuma totalnya itu katanya anak saya cuma 400.000 apa berapa yang asli Taiwan. Yang lainnya itu bukan asli Taiwan. Jadi sedikit sekali. Lalu anak saya ditawari, kamu mau nggak nemenin dosennya ini, kepala jurusan, untuk ke Indonesia? Dia kaget. Dia bilang apa? Aku apa bisa? Aku nggak vaksin. Nanti aku di pesawat bagaimana? Surat-suratnya bagaimana? Dia bilang apa? Dosen. Yang penting kamu bisa, mau enggak? Jawabannya itu. Bukan urusan surat vaksin. Dosennya ngomong gitu. Ya, aku bersedia. Akhirnya diurus. Itu waktu itu terjadi pengurusan itu selama 3 bulan. Ya, jadi surat tugas. Saya dikasih tahu sama si Ule untuk tidak memberitahu semua keluarganya. Jadi saya diam, termasuk Pak Yohanes tidak boleh tahu. Dia ngomong apa? Nanti kalau saya gagal, memalukan, saya kok koan-koan. Akhirnya apa? Pada waktu sebelumnya dia datang itu tanggal berapa ya? Lupa saya. Tanggal berapa? Pokoknya bulan Oktober ini ya. Perkawinannya Donita kan? Oh, tanggal 1 November. Jadi mendekati akhir Oktober, anak saya telepon. Hari itu hari Jumat. Dia ngomong, "Mah, aku jadi berangkat." Tuh, kamu jadi berangkat. Terus berangkatnya kapan? Nah, soalnya saudara saya ini mati di Bali. Saya bingung, ngaturnya ini bagaimana saya ketemu anak saya. Dia bilang apa? Kalau aku nggak ketemu mama, berarti bukan waktunya aku ketemu mama. Mama jangan sedih. Karena apa? Aku ke Indonesia, tugas kerja negara. Bukan aku jalan-jalan. Itu perkataannya dia. Yang ngomong gitu, saya ngomong, enggak, aku harus mengadakan waktu walaupun berapa jam ketemu kamu. Aku nggak apa-apa. Dia kirimlah schedule-nya semua. Bahwa pertama-tama dia kemana? Pontianak. Coba bayangkan, saya aja nggak pernah ke Pontianak. Anakku itu malah ke Pontianak. Ke Pontianak. Lalu dia di sana 2 malam apa berapa? Nggak tahu. Pokoknya tanggal 1 November itu dia ada di Surabaya. Jam 10 pagi nyampe di Surabaya. Jam 11:30 sudah dijemput sama dosen-dosen dari Universitas Airlangga. Jadi dia di Pontianak pun dijamu. Bukan sekedar Ule yang datang jalan-jalan. Tidak. Dia dikawal, dia datang bersama kepala jurusan dan universitas-universitas se-Taiwan. 16 universitas ya paling ya. 16 universitas. Tiap universitasnya diwakili 2 orang, termasuk Uli. Siapa yang bilang? Pada waktu dia datang ke Jakarta, dia bilang apa? Ini nunggu pesawat untuk ke Pontianak. Nah terus sehari kamu di dalam bandara? Iya mah. Nah terus makannya dia? Saya bingung. Dia makannya gimana? Oh tenang. Dia makan dikasih makan. Semua sudah diaturkan. Semua pesawat, tiket, bis, kendaraan, hotel, semua mah udah, ya sudah, aku bersyukur ya sama Tuhan. Karena Tuhan yang menjaga kamu, bukan mama, bukan kepentingan keluarga, tapi ini negara. Lalu dia telepon saya lagi, dia ngomong apa? Mah, aku ini sesuk ngomong-ngomong, dia depan orang-orang ini dosen-dosen yang wah, luar biasa loh Mas, S3 semua, S2. Terus aku ini ngomong apa Mas? Aku juru belajar. Loh mati aku. Lalu saya tambah bingung lagi toh. Udah aku belajar toh. Waktu itu udah ada kan. Ya nanti kalau aja tak baca kabeh buku-buku. Semoga pinter aku bisa ngomong kan. Jadi ngomongnya itu Mandarin, Inggris, Indonesianya ya sedikit-sedikit karena banyak orang luarnya, bukan orang Indonesianya. Lalu dia ke Pontianak, datang di Pontianak malam-malam. Sampai di sana ternyata hotelnya Hotel berbintang 5.
Siapa yang minta aku ini di Oppo, Olio ya, di McDonald's, tuh harga-harganya murah. Anakku bisa bintang 5 loh, sampai dia videokan semua. Ma ada meja makannya, ma ada dapurnya, ma ada kulkasnya. Itu adalah pemberian Tuhan. Saya ngomong gitu. Iya ma, ini pemberian Tuhan yang sangat berharga. Mama kue orang ngerti Pontianak, jadi gitu. Nggak pernah ngajar Pak. Habis gitu, besok paginya dia ngomong saya Pak, Ma, ini nanti malam aku ada gala dinner sama dosen-dosen, bupati, gubernur. Saya sampai gini, aku orang tahu cak gala dinner, kowe malah gala dinner, iya toh? Nah, itu apa artinya? Ini dia sudah berjuang mati-matian di Taiwan berapa tahun? 4,5 tahun. Tidak berjumpa keluarga, tidak berjumpa Pak Yo, tidak. Pak Yo kalau menguatkan dia hanya lewat video call, mendoakan hanya lewat video call. Orangnya itu loh anaknya, cuma apa? Senyum, tangannya kadang terbuka. Dia nggak bisa, sampai saya ditunjuk itu sampai pergi. Saya bilang, kamu ke dokter, nggak usah kasih nganu maklum, tangan kocok, jalan itu. Ono tangan kocok, ono di toko Indonesia, sembuh karo. Katanya dia gitu. Nanti lah sembuh sendiri. Karena angkat-angkat, dia kerjanya berat. Di sana kadang dia juga cuci piring. Dia ngomong apa? Ini aku kuliah 6 bulan, aku kerjaanku cuci piring man. Karena kok aku kalau orang jajan gak cuci piring. Dunia tempe kondina, aku seneng jajan. Kalau malam 2 porsi nasi goreng. Terus apa sih bayar ya man? Nek aku cuci piring. Ya tapi anak tidak malu. Dia tahu ini prosesnya Tuhan untuk mencapai kesuksesan. Jadi kita jangan dilihat loh. Kalau sekarang Rika ini kerja, banting tulang dia di kafe melayani orang, sama dengan anakku. Jangan dikira besok dia nggak jadi orang besar. Siapa tahu suatu saat dia dipilih menjadi DPR MPR. Loh, benar ini kita nggak ada yang tahu semua. Burungnya nanti bisa selamatan 7 hari 7 malam. Apa mikir ya? Bisa kaget burungnya nggak tidur terus. Waduh wis. Haleluya. Loh benar ini. Lalu anak saya bilang, Mama itu benar tak? Bisa nemui aku? Bisa. Pokoknya kamu turun ke syarat jam berapa? Aku ngadakan waktu. Saya bilang sama anak-anak saya, Mama ke Bali tanggal 1 malam jam 12. Dia Mama pulang Bali jam orang demi Mama itu serius tak? Serius. Kenapa Mama harus malam-malam? Gak ngerti. Saya gak ngomong. Nah, dijalin mulai aja ngomong. Ya sebenarnya gak ngomong, ya kan? Terus malamnya ada gala dinner di UNER. Dia izin. Dia gak mengikuti gala dinner karena kepingin membuat kejutan kakak-kakaknya. Yang ada 2 kakaknya ini. Lalu sore-sore saya diberitahu dia sudah selesai dari UNER, presentasi sama orang-orang sudah selesai. Dia harus ngomong cepat presentasi. Lalu dia bilang apa? Ma, aku di kamar 2012 atau 2008. Itu hotelnya Pak Haritanu. Waduh, bagus Pak. Luar biasa lega, aku sopan ada. Waduh, saya tidak pernah nginep di situ, ya kan? Nah, saya bilang sore-sore, kamu nanti pulang kerja, langsung mandi ikut mama mau makan-makan. Loh, mama mau pergi Bali aja pakai makan-makan. Bukan kamu yang tak tinggal 2 anak ini. Aku ngomong, ajak makan dulu. Besok tak tahu, besok aku nggak bisa ngajak kamu makan. Kita nggak tahu loh. Sekejap itu nggak tahu kejadian apa yang mau terjadi. Lalu tak ajak si penantu Mary sama ini tak marah-marahin. Si Mary sudah ngomel-ngomel. Itu paling jemaat Mama jaluk jujur hati. Katanya itu paling itu ya jemaat Mama. Mama itu kebiasaan. Jadi kalau jemaat teko, ya mesti lu nang hotel doa no. Mari ngono ngejak mangan. Mama gak dijak mangan, tapi Mama sih ngejak mangan. Jemaat itu kayak ngono. Ini yang besar.
Lalu yang nomor 3, rumah itu serius. Nama ini mau kemana sih kok ke hotel ini? Wis tak, iki ono tamu mama spesial. Aduh, wis gak nek doa-doa ngono, gak usah ngelok. Loh, kamu harus ikut. Papanya sudah tak kasih tahu. Kamu nanti aja Terry, pokoknya kamu parkir mobil, kamu terakhir masuknya. Barangnya Uli belum bawa. Uli ini mintanya pas sambil. Dia gak minta apa-apa dari papanya, sambil. Jadi macam-macam sambil bawang, sambil bajak, sambil telur, sambil lompok, pokoknya jaluk pokoknya deket toples kabeh situ-situ pokoknya bungkusi kok dilepok kotak. Inti cerita bener, saya sudah calling kan, saya bilang saya naik ya, saya tintong di depan kamarnya, ini tidak mau mendekat, Teddy tidak mau mendekat, ini tidak mau mendekat, dua jauh, apa dong anak tak tinggal, terus paling doa ngomong, lulu, saya kamu sini. Nah terus yang ini yang ikuti saya, kita bertiga, si Gio. Pernah dong ketemu Gio semua, pernah ya. Ini anak saya nomor 3, yang murah senyum. Mungkin kalau ada cewek-cewek murah senyum, nah, ya. Lalu dia ikut saya. Habis saya tintang, dia buka pintu. Boleh keluar dari sini. Ini langsung tetangga ini. Iki bener. Dan yang ini ketakutan. Kok itu? Siapa itu? Kok itu? Kan aku. Siapa? Aku takut mau sih. Ini. Dan dia gak mau dekat. Dia bertanggungan terus. Bener tak? Gak bolehnya mendekati dia. Langsung mengatakan, kenapa? Kamu kaget. Mari gitu, ini mendekati ini saya bingung. Oh no. Langsung dia itu mendekat. Hah? Langsung kaget pisan. Bener tak? Ini bener tak? Yang percaya. Lalu masuk, diajak Uli masuk. Uli, ini kamu tidur sama siapa? Dia sendirian. Mau aku dikirim sendirian. Ini surat tugasku. Aku bukan jalan-jalan. Aku kerja. Aku tugas. Bersyukur. Aku tugas. Semua ini bingung sampai aku. Tidak ada yang percaya. Lalu saya bilang sama semua anak saya bilang, kalian semua tahu dari peristiwa Uli dan jemaat tahu. 1, kita bersyukur kepada Tuhan karena Uli diberi kesempatan sama Tuhan untuk menjumpai keluarga. Kedua, bersyukur kepada Tuhan. Walaupun Uli tidak ada uang, tapi dia bisa tahu Pontianak habis dari Surabaya ke Makassar. Makassar, Jakarta, balik nih. Bisa kemana-mana. Tuhan yang bawa dia. Ketiga, bersyukur sama Tuhan. Karena apa? Dia bisa mengerti. Dia bisa diangkat. Dia menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dia dihargai. Dia dijamu oleh siapa? Orang yang tua-tua. Bukan anak-anak. Semuanya dihadapi dia para dosen, gubernur. Loh, ini loh. Kalian tahu. Saya bilang gitu. Keempat, bersyukurlah sama Tuhan. Kalian mempunyai saudara yang benar-benar taat akan Tuhan. Saya bilang. Setelah saya ngomong, anak saya paling besar bingung, nangis sampai gak karuan nangis terus. Saya bilang, ini loh contoh anak kalau taat kepada Tuhan. Inilah contoh kalau anak mau bersyukur sama Tuhan. Kelihatannya sepele. Siapa yang kasih uang? Orang tuanya aja gak mampu kasih uang. Amin. Malah dia masih ingat Pak Ido, masih ingat Fire, masih ingat di Kali Kopeng, orang tua-tua, masih ingat bapaknya. Kemarin lihat bapaknya pakai sandal kayak gitu. Aku tak ya, mau ya sama papa. Ngapain? Kamu dulu ketemu saudara kok malah ke mall.
aku mau beli papa sandal. Coba. Kan itu ada uang Pak. Nek tuku sandalnya lah om kok sih. Masuk sandalnya gak bisa. Aku ki gak mentolong kan. Bagi bapaknya sandal itu si api. Tapi bagi ule sandal itu melosok. Coba deh. Ini loh. Saya itu sampai belajar dari anak saya. Kita semua pun kan mengenal ule siapa. Dona pun mengenal, Erwin mengenal, Pak Yu. Kita belajar dari sosok seorang anak yang dia dulu umur 19 tahun. Dikirim itu masih muda, baru lulus SMA dan setahun tidak kuliah. Tapi memberanikan diri untuk tanah orang lain yang tidak mengenal bahasa. Dia waktu ngumpul itu jam 10 pagi sama dosen-dosen, bahasanya itu atau embung ngerti ya diri. Jadi saya ini ya ketemu dia tuh gimana lift dibuka langsung saya tuh walau tidak dilepas cium sampai dia tuh kayak mungkin kangen ya. Jadi ya maklum. Lalu dosen-dosen semua nyanyi apa? Itu loh lagunya Mama Ho. Apa nih gak tambah nangis? Sampai saya gini, uleku nangis, tambah nangis kena lagu Mama Ho. Coba lagunya kayak begitu. Malamnya ketemu saudara-saudaranya, kok tidak mengira adiknya seperti itu. Dulu sekali sebelum berangkat, dia selalu dibuatkan sama hamba Tuhan yang profetik, dia Yusuf akhir zaman. Ternyata sekarang dinyatakan Tuhan betul, dia Yusuf akhir zaman. Karena apa? Dia datang membawa kemuliaan nama Tuhan. Bukan dia datang membawa kemegahan dirinya, tetapi kemuliaan nama Tuhan dinyatakan. Amin. Ini sebagai contoh bagi kita. Ronald pun kenal Ule ya, contoh dia. Bagaimana Ule, anaknya diam, tapi sekarang bisa berkhotbah. Saya sendiri tidak diberitahu dia kalau dia sudah menjadi hamba Tuhan. Saya tidak diberitahu dia kalau dia sudah berkhotbah. Ada hamba Tuhan yang bilang bahwa anakmu ini adalah hamba Tuhan. Anakmu ini sudah berkhotbah. Lalu saya tanya sama dia mau mengapa? Ya. Aku berkhotbah untuk TKB. Aku berkhotbah untuk orang tua yang tidak mengenal Tuhan. Aku berkhotbah untuk anak-anak yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Bayangkan, Tuhan memelihara. Karena apa? Dia sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Dia taat, dia selalu bersyukur, dia selalu berterima kasih sama Tuhan. Lalu kemuliaan nama Tuhan dinyatakan kepada kita. Amin. Ini kita bisa niru. Jadi kalau kita kena masalah apapun, kita memang sedih. Ya, kita pasti sedih, pasti. Tapi ingat loh, sosok Ule yang di luar negeri sana nggak punya saudara, tapi dia bisa kuat. Dia bisa ingat sama kita semua. Nanti bulan Mei kita bisa berjumpa karena kakaknya menikah. Jadi dia datang walaupun hanya sekejap, nggak lama, datangnya hanya 6 hari atau 1 minggu. Katanya begitu. Dia sudah diizinkan sama pemerintah pabrik. Lalu yang terakhir endingnya dia kemarin dipanggil sama rektor, dia bilang apa? Kamu dinilai baik oleh dosen yang membawa kamu. Dosennya itu apa? S3 biologi. Pak Alex itu dikasih nama biologi. Perempuan tidak menikah, sudah berumur, berusia sama buron aja puasa. Pakaiannya seksi banget, perut kelihatan. Nah saya bilang sama Uli, ini kukunya wah betah akan berlian, wah tempel-tempel ibu macam-macam orang ngerti ya. Saya ngomong sama Uli, saya itu kayak ini deh,
Oh, nggak biasa. Yang penting pinter. Sering betul. Yang penting dia pinter. Dia nggak peduli pakaiannya model koyo apa supaya kabeh kamu. Yang penting itu. Malah dosenku ada yang ngajar itu di atas meja kakinya naik. Setelah itu dia pulang. Coba. Kalau kita nggak tahan mental, itu mental loh. Kita menghadapi seperti itu bagaimana? Hari-hari ini semakin jahat, bukan semakin baik. Tahun depan kita dihadapkan peraturan baru karena presiden baru. Ya kalau presidennya Pak Yu enak, ya kan? Salah Pak Yu tak milih Pak Yu, dia akan jadi presiden, ya kan? Nah, coba kalau presidennya Pak Yu enak, ya kan? Ini presidennya baru, peraturan baru, pajak baru. Saya sudah mengingatkan, virusnya akan baru, vaksinnya akan baru. Jadi bersiaplah. Kita menghadapi masalah yang akan datang bersama Tuhan, kita pasti bisa. Amin. Karena apa? Corona aja kita bersama Tuhan bisa. Ya kan? Ya, kita harus bersama Tuhan terus. Jangan patah semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan pada siang hari ini sangat menguatkan kita semua. Kita nyanyikan sebuah lagu, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan selama ini kepada kita. Mari kita berdiri. Urus Pak Yo, boleh. Kasihan. Masih senang terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerahnya kau beri selama ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesus buat anugerahnya kau beri selama ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Tuhan adalah syukur bagimu. Bapa, terima kasih Tuhan untuk waktu-waktu ini Tuhan. Kami mengenal syukur daripada Tuhan. Kami mau bersyukur di dalam apapun juga. Kami suka duka Tuhan. Kami tetap bersyukur Tuhan. Mungkin rencana-rencana Tuhan bagi kami yang berbeda, kami mengalami masalah-masalah yang luar biasa, haleluya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami ada Engkau Tuhan. Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang menopang kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau jamah jemaat-jemaat kami, yaitu yang sakit, Engkau kuatkan, yang bermasalah, Engkau topang Tuhan. Segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagimu. Segala sesuatu masalah pasti selesai di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak berdoa, Bapak Yohanes Tan dan juga keluarganya, Ibu Laura Tan sedang pemulihan. Dan Kau jamah Ibu Laura, sembuhkan, pulihkan Tuhan. Sembuh selama-lamanya dalam nama Yesus. Baru yakin percaya, gereja ini makin lama makin bertumbuh Tuhan. Gereja-Mu Tuhan, Kau sendiri yang memiliki tempat ini Tuhan, tempat ibadah ini Tuhan.
Kau tambah-tambahkan jiwa-jiwa baru Tuhan, agar Bapak Yohanes bisa menggembalakan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak. Diserahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri yang beracara di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pengumuman. Ini pengumuman. Sekalian juga pengumuman. Kalau pengumuman nanti setelah selesai ini tim doa, Amin, Amerita, kita berdoa bersama ya acara Natal, Bala, dan untuk baby fire. Kita berdoa bersama dan juga seluruh panitia Natal saya undang bersama-sama untuk bersama kita membicarakan acara Natal. Lalu yang kedua, untuk minggu depan kiranya jemaat untuk membawa perjamuan kasih. Terserah mau roti apa, snack apa, terserah, perjamuan kasih. Dan semuanya dilaporkan kepada Bu Rona. Ya, Bu Rona yang harus mengetahui, misalnya Amerita membawa apa, misalnya kue boyu, tulis di Rona. Supaya apa tujuannya? Tidak ada yang sama. Setiap orang tidak ada yang sama. Ya, kita akan bersama-sama perjamuan kasih dari jemaat. Tolong bawa perjamuan kasih. Tolong dilaporkan kepada Bu Rona. Tahu kan Bu Rona ya? Gimana? Jadi kalau yang tidak lapor sama Bu Rona, kalau bawanya double, nanti biar Bu Rona sendiri yang menegur. Lalu setelah itu sudah selesai, pengumuman selesai, nanti kita akan koordinasikan kepada panitia Natal. Terima kasih. Shalom, selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara Saudari yang baru pertama kali beribadah. Kami tunggu kehadirannya minggu depan. Dukung dan doakan Natal Fire yang akan diadakan di Magelang hari Sabtu sampai Senin tanggal 23 sampai 25 Desember 2023. Mari hadir dengan sukacita dalam ibadah ulang tahun gereja ke-5 dan pernikahan Gembala Sidang ke-20 dan disertai perjamuan kasih Minggu tanggal 26 November 2023. Ibadah pertama pukul 10, ibadah sekolah minggu pukul 10.30, ibadah gereja cabang Ngalian pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Youth Fire Timothy setiap hari Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ayo hadir anak muda dengan sukacita. Gembala Sidang dan segenap jemaat Fire mengucapkan happy birthday kepada Bapak Erwin Malino dan adik Stefani Malino. Tuhan Yesus memberkati. Ayo bersatu hati, berdoa dan bersaksi bagi Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Semangat pagi, fire, fire, fire. Ya, saudara, diminta waktunya sebentar. Kasih dan memberkati. Oh iya, sebelum kita memberikan korban persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur saat ini kami memberikan korban persembahan dan kami percaya Tuhan memberkati pekerjaan kami, pelayanan kami, segala pergumulan kami Tuhan telah selesaikan, segala hal yang kami butuhkan telah Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin.
Puji Tuhan, kita memberikan persembahan, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Masa laluku tak diubah sejarahmu. Semua bapakku telah disebut olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu berbanggaku. Berlari untuk harapan di depanku. Lupakan semua yang di belakangku. Berharap pada apa yang di depanku. Menuju kemenangan yang darimu. Baik seperti itu, akhiri pada kita saat siang hari ini. Haleluya. Mari semua kita berdiri. Supaya kiranya Tuhan memberkati kita semua. Memberkati aku dari kita dan membuat jalan kami Tuhan. Memberkati kita semua. Kita
tempat rangkaian ibadah pada saat siang hari ini. Kami teringat sidang jemaatmu di tengah kegiatan keluarga Ibu Rini. Berkati Tuhan, baik keluarga Ibu Dina, Tuhan berkati. Kemudian setiap umat-umatmu yang lain Tuhan yang tidak bersama dengan kami. Tuhan tolong pekerjaan mereka, Tuhan tolong pergumulan mereka. Untuk juga berdoa rencana ada anak weekend yang akan kembali ke tempat kami. Tuhan juga menolong. Tuhan kami juga serahkan Tuhan bangsa ini, pemerintahan bangsa ini. Tuhan berikan kami hikmat Tuhan sehingga kami tidak salah memilih pemimpin kami. Kami juga serahkan Tuhan acara kegiatan kami di minggu depan Tuhan untuk ulang tahun gereja yang ke-5 tahun. Tuhan kami serahkan dalam campur tangan pembelaan Tuhan. Baik Tuhan untuk istri kami hari Senin akan check up Tuhan. Kami percaya hasilnya negatif sehingga dia bisa kembali beraktivitas bahkan bersama dengan kami di minggu depan. Terima kasih Bapak di surga, kami juga serahkan GAMI Tuhan, Gerakan Anak Muda Kristen Indonesia. Hambamu dipercayakan menjadi ketua di Bijen dan sekitarnya untuk menjangkau jiwa, untuk menggerakkan anak-anak muda Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, mampukan kami, bahkan kami sudah ada link-link yang tepat Tuhan untuk menjangkau pengusaha-pengusaha, orang-orang persekutuan BSB. Tuhan tolong Tuhan, ada tujuan kami satu, misi kami untuk menjangkau jiwa, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan nyatakan karyamu, nyatakan keajaibanmu, berkati yang melayani Tuhan, berkati Cidini keluarga besar, UHI bersama dengan kami dan teman Tuhan. Tuhan menolong Tuhan, tidak akan sia-sia apa yang kau kerjakan, tidak akan terbuang sia-sia apa yang kau tabur untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Mari saudaraku, kita angkat tangan, kita arahkan ke surga. Pulanglah, terimalah berkat dari Bapa, penyertaan dari anaknya yang tunggal, penghiburan pimpinan Tuhan Roh Kudus yang memimpin menyertai kita hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Yang sakit berkata aku sudah sembuh, yang lemah berkata aku sudah kuat, bisro. Yang dapat bergumulan, yang doanya belum dijawab, Tuhan berkata hari ini Tuhan pasti buka jalan. Berkat Bapak Abraham, berkat Bapak Ishak, berkat Bapak Yakub, berkat yang sama. Kalau tidak takut akan Tuhan, berharap dan andalkan Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, tolong katakan amin. Sekarang lagu itu Happy birthday